Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 106 dari sesi Kamis izin mempresentasikan terkait hasil tugas besar simulasi komputer 2026 kami dengan judul Analisis Simulasi Diskrit Produksi Mobil Mainan di PT Anista Production dengan software Anilogic. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anastasia Larasati Putriyono dengan NPM 24093. Kemudian saya Vanessa Arestania Milyanti dengan nomor NPM 240320101095. Next. Nah, di sini pada era industri yang dinamis ini, PT Anista Production yang memproduksi 5 varian mainan edukasi modular berbahan High Density Polytunnel atau HDPE di fasilitas BSD City memerlukan perancangan sistem produksi manufaktur diskrit yang optimal melalui strategi Make to Stock atau MTS dengan 11 tahapan lini perakitan yang terintegrasi. Karena perusahaan saat ini masih berada pada tahap perancangan awal, penerapan simulasi sistem diskrit menjadi instrumen vital yang sangat penting untuk memprediksi performa sistem, memproyeksikan total waktu produksi, serta mengidentifikasi potensi masalah seperti titik kemacetan atau bottleneck, waktu menganggur idle time, dan tingkat utilitas pekerja secara akurat tanpa resiko kegagalan fisik. Guna mereplikasi dan mengevaluasi kinerja operasional tersebut sepanjang 8 jam kerja dan 10 replikasi secara realistis, penelitian ini mengimplementasikan perangkat lunak simulasi Anilogic yang memiliki keunggulan fleksibilitas dalam mengombinasikan pemodelan berbasis kejadian discrete atau discrete event simulation. Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan performansi operasional sistem produksi secara menyeluruh sebelum implementasi nyata dilakukan, sehingga perusahaan mendapatkan landasan informasi berbasis data yang kuat untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, meminimalkan risiko kerugian, serta menghemat biaya operasional. Next. Kemudian di sini ada rumusan masalah, yakni bagaimana merancang model simulasi sistem diskrit untuk menganalisis utilitas operator dan distribusi waktu dalam sistem produksi mobil mainan PT Anista Production menggunakan software Anilogic. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menentukan, membangun, dan memvalidasi model simulasi sistem diskrit menggunakan software Anilogic guna mengevaluasi serta mengoptimalkan performansi operasional seperti tingkat utilitas operator, keseimbangan beban kerja, distribusi waktu dalam sistem untuk memetakan total waktu produksi, waktu menganggur atau idle time, dan mendeteksi tingkat kemacetan bottleneck pada sistem produksi mobil mainan di PT Anista Production. Next. Manfaat pada penelitian ini yakni memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan dengan menyediakan gambaran visual objektif mengenai aliran produksi nyata serta menjadi alat simulasi pengujian skenario perbaikan layout demi menghindari risiko kerugian finansial akibat trial and error. Bagi praktikan, studi ini menjadi sarana penerapan ilmu dalam mengoptimalkan alokasi beban kerja dan penugasan karyawan berdasarkan utilitas real guna menekan idle time sekaligus meningkatkan output produksi. Selain itu, bagi pengembangan ilmu simulasi sistem diskrit, penelitian ini berkontribusi nyata dalam memperkarya studi kasus aplikatif terkait pemodelan sistem manufaktur yang dinamis dan kompleks di dunia industri. Nah, asumsi yang dipakai di sini yang pertama, seluruh karyawan atau operator di stasiun kerja dianggap bekerja dengan jam kerja tetap serta performa yang konstan sepanjang waktu tanpa adanya interupsi mendadak seperti kerusakan mesin maupun ketidakhadiran pekerja. Kedua, pasokan bahan baku pembuatan mobil mainan pada Sorge dipastikan selalu tersedia dan lancar sehingga potensi waktu tunggu akibat kelangkaan material dapat diabaikan. Yang terakhir, proses produksi diasumsikan berjalan sempurna dengan tingkat kelolosan 1100% sehingga model tidak memperhitungkan adanya produk cacat, defek, proses pekerjaan ulang, rework, ataupun pembuangan material scrap. Next. Kemudian ada desain perusahaan. Untuk deskripsi perusahaannya sendiri, PT Anista Production merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri mainan, edukasi berbahan dasar plastik High Density Polyethylene atau HDPE. Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis mainan kendaraan modular yang dirancang untuk mendukung perkembangan motorik anak seperti city car, truck box, traktor, lori, dan Heavy Duty Truck. Fasilitas produksi perusahaan direncanakan berlokasi di BSD City, North Point Commercial, Jalan BSD Boulevard Utara nomor 9, Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, untuk mendukung kelancaran rantai pasok dan distribusi produksi kepada konsumen. Sistem produksi yang diterapkan menggunakan metode Make to Stock dengan proses produksi yang berlangsung melalui lini perakitan terintegrasi. Visi perusahaan menjadi perusahaan manufaktur mainan edukasi plastik modular terkemuka dan terpercaya di Indonesia yang unggul dalam inovasi produk, efisiensi rantai pasok berbasis teknologi, serta berkomitmen kuat dalam mendukung tumbuh kembang motorik generasi masa depan. Misi perusahaan dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan berkomitmen untuk mengembangkan produk mainan edukasi modular yang inovatif dan aman bagi konsumen, didukung oleh penerapan sistem manufaktur efisien serta terintegrasi di lantai produksi. Guna memastikan kelancaran bisnis, perusahaan juga berfokus pada pembangunan kekuatan rantai pasok dan distribusi strategis, dengan tetap mengutamakan keselamatan kerja serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia secara berkelanjutan. Seluruh rangkaian proses ditutup dengan komitmen tinggi dalam menjamin konsistensi kualitas produk di pasar melalui sistem pengendalian mutu yang ketat di setiap lini.
Kemudian untuk desain perusahaan sendiri, eh, kemudian ada logo perusahaan. Logo dari PT Anista Productions memadukan elemen ceria dan profesional sebagai identitas industri mainan anak. Bentuk lingkaran putus-putus berwarna ungu melambangkan kontinuitas dan jaringan rantai pasok yang dinamis. Serta teks sejak 2025 menegaskan tahun awal berdirinya komitmen bisnis perusahaan. Di dalamnya, simbol mobil-mobilan, truk, kotak mainan, dan kincir angin secara eksplisit merepresentasikan diversifikasi lini produk edukasi modular. Penggunaan warna-warna cerah seperti kuning, jingga, merah, dan biru dipilih untuk memancarkan energi kreatif penunjang stimulasi anak yang disempurnakan oleh tipografi tegas namun membulat pada nama Anesta Kids Toys demi memberikan kesan ramah, aman, dan terpercaya. Kemudian untuk desain sistem produksi sendiri berdasarkan sistem produksi, alur proses produksi dimulai dari tahap mulai yang kemudian bercabang ke pemilihan jenis produk, yaitu ada stiker, truck box, tractor, lorry, lalu ada drum truck. Lalu masuk ke rangkaian proses utama yang meliputi penyiapan bahan baku, pencampuran warna, pencetakan injeksi, pendinginan, pemotongan, dan penghalusan hingga pemeriksaan kualitas 1. Setelah lolos pemeriksaan kualitas awal, proses kembali disesuaikan berdasarkan jenis produk untuk melalui tahap sub-perakitan, final perakitan, dan pelabelan yang spesifik untuk masing-masing model. Setiap proses memiliki fungsi krusial seperti pencetakan injeksi untuk membentuk komponen utama dari bahan mentah, serta pendinginan dan penghalusan untuk memastikan dimensi fisik produk sudah stabil dan rapi sebelum dirakit. Rangkaian perakitan akhir menggabungkan semua subkomponen menjadi produk utuh yang siap diberi label identitas sesuai tipenya. Seluruh rangkaian aktivitas ditutup dengan tahap inspeksi akhir di pengemasan untuk menjamin kualitas standar sebelum produk dinyatakan selesai dan siap didistribusikan. Oke, selanjutnya adalah data dan asumsi yang ada di simulasi. Pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan sebagai dasar dalam proses pengolahan data. Data yang dikumpulkan berfungsi sebagai input utama pada tahap analisis sistem. Terdapat beberapa aktivitas kegiatan dan waktu yang diperlukan dengan data yang dibutuhkan, yaitu yang pertama, data waktu pengamatan setiap stasiun kerja, kemudian data layout lantai kerja, data jam operasional kegiatan, data persentase output 5 varian produk, serta data waktu istirahat karyawan. Next. Nah, berikut terkait data dan asumsi simulasi yang digunakan. Di sini ada beberapa aktivitas dan juga setiap waktu yang diukur menggunakan satuan detik pada 10 replikasi. Next. Untuk tahapan penelitian sendiri, di sini kami menggunakan flowchart, yakni dari mulai kemudian ada studi lapangan dan studi literatur, kemudian lanjut ke rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, juga asumsi-asumsi. Kemudian dilakukan pengumpulan data pada 5 data yang sudah disebutkan tadi, kemudian menuju ke pengolahan data simulasi diskrit menggunakan software Anilogic. Kemudian dari sistem simulasi yang dibuat akan dilakukan verifikasi dan validasi. Kemudian berlanjut ke pembahasan dan juga hasilnya. Kemudian dari hasil dan pembahasan disimpulkan dan diberikan saran untuk penelitian selanjutnya serta selesai. Next. Nah, berikut untuk running software dari kami pada software Anilogic. Next. Jadi di sini sudah ada di software Anilogic untuk melakukan simulasi produksi mobil mainan pada PT Anesta Production. Nah, yang pertama, di sini kita akan menentukan waktu simulasinya menggunakan stopwatch activity. Untuk simulasi dimulai dari pukul 8 hingga pukul 16.00. Kemudian kita akan masukkan agent type, yakni entitas yang mulai pada simulasi. Yang pertama kita menggunakan agent type bahan baku plastik. Jadi ada agent type bahan baku plastik. Kemudian untuk visualisasinya menggunakan set. Jika sudah kita close saja yang di sini. Kemudian kita buat agent type yang kedua, itu agent type pekerja. Visualisasinya di sini menggunakan worker saja. Nah, kalau sudah kayak gini di-start aja. Kemudian di sini kita tentuin jadwal istirahatnya. Nah, untuk istirahatnya
Nah, di sini kita tambahkan untuk bekerja. Nah, untuk istirahat sendiri itu dimulai dari jam 12 hingga jam 1 siang. Oke, selanjutnya di sini kita mulai simulasi dengan menggunakan Search. Nah, Search ini merupakan atau diasumsikan sebagai kedatangan bahan baku. Kemudian untuk arrival height di sini menggunakan sebesar 800 per jam. Kemudian di sini bahan baku plastik. Kemudian selanjutnya membagi persentase bahan baku di sini menggunakan select output 5. Kemudian kita sambungkan ke Q. Dan di sini kita pakai 5 pembagian. Yang untuk di sini pertama ada per city. Nah, yang kedua di sini itu adalah traktor. Dan di sini kita tambahin Q lagi untuk yang kedua. Nah, yang kedua di sini tuh kita ada di truck box. Dan di sini untuk konektor itu bisa dihapus dulu aja. Nah, ini pindahin dulu. Sini kita copy paste aja. Yang ketiga di sini tuh ada traktor. Terus kita copy paste lagi. Ini untuk konektornya dihapus aja ya, biar lebih gampang rapinya. Buat yang keempat ini itu ada lori. Terus kita copy paste lagi untuk yang kelima. Yang kelima di sini ada tiktok. Kemudian kita mulai atur untuk konektornya. Jabatan bahan baku pesan output. Kemudian untuk yang pertama di produksi tikar. Kemudian yang kedua ke truck box. Kemudian dilanjutkan hingga ke yang di data truck.
Jadi sampai semuanya dari record ini nyambung ke Q dari setiap varian produk. Nah, di sini kemudian kita masukkan time measure start. Tempatnya disesuaikan di tengah agar kelihatan rapi. Nah, time measure start ini untuk menghitung total waktu sistem. Jadi di sini kita ganti waktu underscore mulai. Nah, untuk agent type-nya di sini kita masukkan yang bahan baku plastik. Nah, ini disambungin ke time measure start-nya dari Q sekitar truck box, traktor, lori, dan juga dari truk. Nah, kemudian kita gunakan service untuk merepresentasikan tiap kegiatannya. Untuk kegiatan pertama di sini ada penyiapan bahan baku. Kalau udah kayak tadi di copy paste aja biar lebih cepat. Kayak modelnya itu didesain lagi sesuaikan terus untuk yang aktivitas berikutnya kita copy aja dari yang tadi. Nah, untuk yang kegiatan kedua itu ada pencampuran ada pencampuran warna. Kemudian untuk kegiatan ketiga itu ada pencetakan injeksi. Yang kemudian untuk yang keempat ini ada pendinginan.
Untuk kegiatan yang kelima, di sini ada pemeriksaan kualitas. Ada pemotongan dan penghalusan. Ini dirapi-rapiin aja sesuai yang kalian mau. Kemudian ada pemeriksaan kualitas tahap 1. Eh, Setelah itu kita gunakan cara optimal lagi untuk membagi pembagian distribusi produknya. Jadi untuk tahapan-tahapan dari tiap produk kan di sini ada 5 varian produk mobil mainan. Ya, jadi kayak gini. Untuk yang ada tadi, yang kimia tadi kita copy paste, kita taruh sini. Nah, kemudian jangan lupa untuk nyambungin konektornya ada di tiap aktivitas. Sini kita sambungin konektornya dengan menata dari tiap aktivitasnya biar lebih rapi. Dari yang aktivitas terakhir sebelum ke sel faktor 5, kita sambung juga. Nah, terus dari sel faktor 5 ini kita sambung lagi ke Q dari city car, truck box, tractor, lori, dan juga dari truk.
dari yang aktivitas tadi itu kita copy. Nah, jadi di sini setelah saya output 5, untuk setiap varian produknya ini akan dilakukan masing-masing produksi untuk tiap varian. Untuk stasiun berikutnya, setelah di queue untuk sikat, itu ada rakitan sub sikat. Kemudian dilanjutkan dengan final perakitan sikat. Di sini kemudian ada label dari sikat. Jadi untuk aktivitas pemasangan label pada produk sikat. Nah, untuk yang perakitan subsidiar ini untuk perakitan tahap awal, kemudian akan difinalisasi pada aktivitas kedua itu di filotak perakitan sekitar, dan kemudian setelah selesai itu akan dipasang label untuk label sekitar. Untuk bagian kegiatan dari perakitan sub, final perakitan dan juga yang ada di sekitar, itu kita copy untuk kita paste di beberapa varian produk yang lain. Ini untuk varian produk kedua itu ada di tab box. Ini kita rapikan lagi. Ini kita copy lagi untuk yang di traktor. Jadi ini kita copy paste itu sambil kita rapiin juga agar sistemnya lebih tertata. Terus kita ituin juga buat ya lori. Setelah kita udah copy semua dan copy kita paste juga, itu jangan lupa untuk ganti menjadi sesuai sama tiap variannya. Ada di track box untuk rakitan sub track box. Ini pokoknya diganti semua dari yang truck box, kemudian traktor, lori, dan juga dari truck. Jadi menyesuaikan sesuai dengan stasiun pada setiap varian beratnya.
Nah, terus di sini kita perhati lagi agar apakah sistemnya ini sudah benar dan untuk konektornya. Oke, terus untuk fasilitas selanjutnya di sini ada inspeksi akhir dari unit produksi. Oh iya, untuk aktivitas inspeksi akhir ini juga dengan aktivitas pembahasan menjadi satu aktivitas. Oke, setelah semua aktivitasnya dari setiap lini produksi dari lima varian itu sudah lengkap, benar-benar juga untuk penambahannya itu di sini kita sambungkan untuk konektornya, kita sambungin semuanya. Oke, kemudian di sini jangan lupa untuk setiap unit produksi dari lima varian produk itu disambungin ke aktivitas inspeksi akhir dan juga pengemasan. Nah, terus di sini itu kita tambahkan time measure can. Nah, untuk time measure can sendiri itu digunakan untuk menghitung total waktu dari mulai awal hingga akhir. Nah, itu kita rename jadi waktu underscore selesai. Oke, terus di sini kita gunakan sync. Nah, ini untuk output dari seluruh hasil reproduksi. Nah, ini dari produk menuju ke gudang untuk penyimpanan. Oke, setelah penambahan sync ini, jadi untuk tiap aktivitasnya ini udah disusun. Dan kita sekarang untuk menambahkan karyawan di setiap aktivitasnya. Nah, untuk karyawan sendiri itu di sini kita pakai research pool. Jadi untuk merepresentasikan terkait si karyawan dari setiap aktivitas. Kita tambahkan dulu. Oke, nah di sini ada pekerja satu.
Nah, kemudian di sini kita tambahkan untuk pekerja dari setiap kegiatan dan jangan lupa untuk merename dari tiap kegiatan satu hingga pekerja berikutnya. Di sini kita rapikan lagi karena tidak muat untuk menaruh pekerjaannya di bagian aktivitas unit produksi. Nah, di sini untuk pekerjaannya itu kita bisa copy paste aja biar lebih cepat. Oke, kita di sini masukin pekerjaannya di setiap aktivitas di lini produksi dari tiap bagian produk mainan mobil. Di situ jangan lupa untuk rename dia pekerja keberapa itu untuk di produksi ada pekerja 7, 8, pekerja 10, pekerja 11, pekerja 13, pekerja 14, dan nanti akan lanjutkan untuk yang di bagian lori dan data truck. Nah, ini kita tata lagi.
Nah, ini kita lihat lagi apakah dari si penghubung dari tiap aktivitasnya udah benar atau belum. Karena kalau masih ada yang benar itu bisa mempengaruhi hasil simulasinya nanti. Di sini kita sambungin konektor dari setiap aktivitas akhir dari produksi yaitu labelan itu ke bagian inspeksi akhir dan juga pengemasan. Dan juga tambahkan untuk pekerja di bagian aktivitas inspeksi akhir dan pengemasan. Oke, selanjutnya kita akan membuat space markup sebagai visualisasi dari simulasinya. Dan untuk menentukan penempatan karyawan dan bahan bakunya. Di sini kita menggunakan PET sebagai visualisasi aliran bahan baku. Kemudian membuat persepsi sebagai tempat menunggu bahan baku ketika ada bottleneck atau QU-nya. Kemudian untuk yang di sini merupakan tempat bekerjanya. Untuk mesinnya menggunakan point load. Yang copy paste.
Kemudian kita tambahin atraktor. Ini merupakan representasi pekerja. Ini pekerjanya mau dihadapin kemana? Cuma ini ada mesinnya. Kemudian jangan lupa untuk mengganti setiap space markup-nya. Ini
Mungkin setelah semuanya selesai, kita melakukan penentuan mesin menggunakan visualisasi yang ada di sini. Kemudian kita menggunakan conveyor. Ya, untuk kecepatannya. 16.
Oke, selanjutnya setelah membuat space markupnya selesai, kita mencari presentation terlebih dahulu untuk ngasih 3D object ini digunakan sebagai visualisasi 3 dimensi dari simulasinya. Kemudian ada histogram. Ini sebagai waktu total bidang sistem. Selain histogram, kita juga menggunakan bar chart sebagai untuk mengetahui tingkat utilitas pembacanya. Apa itu? Namanya harus sama ini aktivitasnya. Dikali dengan utilisasi. Pencampuran. Hmm? Hmm.
Kalau udah selesai, tadi habis ini kita masukkan Bukan, aku dulu. hmm, Sinau, jadi sebentar. ini kita masukkan untuk pemasaran masing-masingnya. Di sini untuk research-nya berarti ini kerja satu, kapasitasnya di maksimum untuk agen location-nya di country penyiapan bahan baku. Untuk agen location delay-nya di ST penyiapan bahan baku. Kemudian untuk delay time-nya kita menggunakan rata-rata dari ini merupakan data yang sudah diolah melalui EasyFit. Nah, untuk cara pengolahannya, cara mendapatkannya, itu EasyFit terlebih dahulu. Ini kita sudah dari EasyFit datanya, kita ambil terlebih dahulu dari pencampuran penyiapan bahan baku. Kemudian analyze, distribution, yang discrete, yang diambil itu NNP dari dynamic summary binomial. Kemudian kembali lagi ke ini logic. Nah, karena aku sudah mengolah beberapa datanya, kita tinggal masukin. Nah, ini semuanya udah aku olah, udah masukin. Ini dihapus. Kemudian choose probability. Nah, ini masukin. Jangan lupa jika koma nanti diubah menjadi titik. Oke, sudah. Pakai tabnya bahan baku plastik. Lalu di sini ada aturan prinsip yaitu kerja satu. Untuk tabnya statis. Communication-nya kerja satu. Kerja. Masukkan schedule istirahat. Oke, berlanjut kepada station-station selanjutnya. Selanjutnya lanjut ke pencampuran warna. Sini bekerja 2, maksimum capacity. Untuk pencampuran warna. ST pencampuran warna. Kemudian untuk pekerjanya, jadi statis, akhirnya bekerja. Location-nya di karyawan 2. Lalu untuk maintenance-nya pakai research properties, read. Kemudian lanjut ke pencetakan injeksi.
Isinya pekerja 3. Oke, lihat. Antri pencetakan injeksi. ST pencetakan injeksi. Kemudian untuk bacanya, pekerja 3, statis, pekerja, location di harian 3. Statis.
Kita sudah semua, kita akan melakukan running software. Sebelumnya cek dulu. Sebelumnya kita akan mengaktifkan pekerja di satu ini, ada 3 pekerja. Nah, kemudian untuk pekerja 2, ada 2. Pekerja 2 ada 2. Pekerja 3 ada 3. Pekerja 4 juga ada 3. Pekerja 5 ada 2. Pekerja 8. Pekerja 10 ada 4. Pekerja 12. 2. Pekerja 17. Ada 5. Oke, jika sudah kita mengecek software terlebih dahulu untuk mengecek apakah simulasi yang kita butuhkan ada tidak. Di sini console to at display, berarti model sudah bisa untuk di running. Kemudian ini merupakan tampilan ketika modelnya sudah tidak error dan sudah siap untuk di running. Ini merupakan tampilan 3D-nya, terus ini aliran bahan bakunya. Simulasinya bisa dipercepat saja. Ini berarti sudah selesai simulasinya. Oke, setelah melakukan running software, di sini kami ada model konseptual, yaitu activity cycle diagram pada PT Anesta Production yang menggambarkan alur aktivitas dan kondisi menunggu dalam sistem produksi mobil mainan secara terstruktur. Proses dimulai dari bahan baku yang melalui tahapan penyiapan, pencampuran warna, injection molding, dan pendinginan hingga terbentuk komponen produk. Komponen kemudian melewati proses pemotongan, penghalusan, dan inspeksi awal di mana hanya komponen yang memenuhi standar yang dapat melanjutkan ke tahap perakitan. Tahap perakitan mencakup sub-assembly, final assembly, pelabelan, inspeksi akhir, dan pengemasan sebelum produk disimpan di gudang sebagai barang jadi. Kondisi waiting muncul pada beberapa tahapan akibat keterbatasan mesin, operator, serta adanya antrean proses yang mencerminkan dinamika sistem produk nyata. Untuk model simulasi sendiri dikembangkan menggunakan software AnyLogic yang merepresentasikan sistem produksi diskrit di PT Anesta Production secara terintegrasi. Entitas berupa komponen plastik di mana ke dalam 5 varian produk, yaitu city car sebanyak 30%, truck box sebesar 25%, traktor sebesar 20%, lorry 15%, dan jeti truk 10%. Proses dimulai dari block source sebagai titik masuk entitas, kemudian dialirkan ke masing-masing jalur varian produk. Seluruh entitas melewati proses utama berupa penyiapan bahan baku, pencampuran warna, injection molding, pendinginan, pemotongan, dan penghalusan, serta inspeksi awal dengan dukungan sumber daya operator pada setiap stasiun kerja. Entitas yang lolos inspeksi kemudian diarahkan ke lini perakitan sesuai jenis produk yang meliputi sub-assembly, final assembly, dan pelabelan. Selanjutnya, seluruh aliran produk bergabung kembali pada tahap inspeksi akhir dan pengemasan sebelum keluar sistem melalui block sync. Penggunaan research pool pada setiap service block memungkinkan pengukuran utilisasi tenaga kerja dan waktu menganggur secara akurat selama simulasi berlangsung. Secara keseluruhan, model ini berhasil menerjemahkan logika activity cycle diagram ke dalam bentuk simulasi komputer yang siap digunakan untuk tahap verifikasi dan validasi. Kemudian ada tahap verifikasi dan validasi. Verifikasi model pada software ini memastikan bahwa simulasi pada AnyLogic telah berjalan sesuai dengan logika sistem dan bebas dari kesalahan. Proses ini mencakup pengecekan aliran entitas, hubungan antar blok, serta penggunaan sumber daya pada setiap stasiun kerja. Berdasarkan hasil sistem konsol pada gambar yang menunjukkan no consoles to displays at this time. Tidak ditemukan error maupun warning selama simulasi berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh proses mulai dari aliran entitas hingga penggunaan research telah berjalan sesuai rancangan. Oleh karena itu, model dinyatakan telah terverifikasi dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Kemudian, setelah verifikasi adalah validasi. Tahap ini memastikan bahwa model simulasi mampu merepresentasikan sistem nyata secara akurat. Pengujian dilakukan menggunakan uji goodness of fit pada perangkat lunak EasyFit untuk menentukan distribusi data proses. Hasil pada gambar menunjukkan bahwa distribusi binomial
merupakan yang paling sesuai dengan parameter dengan N sebesar 770 dan P sebesar 0,8181. Untuk validasi ini, kami mengambil hanya pada sebagai contoh pada aktivitas penyiapan bahan baku. Distribusi tersebut diterapkan pada model simulasi di AnyLogic pada blok service penyiapan bahan baku. Oleh karena itu, model dinyatakan valid karena telah mencerminkan kondisi aktual sistem produksi. Kemudian ada output simulasi. Yang pertama ada tingkat utilitas pekerja. Berdasarkan hasil simulasi tingkat utilisasi pekerja pada sistem PT Anesta Production, diperoleh variasi tingkat beban kerja yang terbagi dalam 4 kategori, yaitu kurang optimal, di mana untuk utilisasinya kurang dari 40%, dapat dioptimalkan lagi jika utilisasinya sebesar 40 hingga 70%, dan dikatakan optimal jika utilisasi sebesar 70 hingga 80%, dan over jika lebih dari 80%. Pada kategori kurang optimal, beberapa pekerja menunjukkan utilisasi yang rendah, seperti pekerja 7 dengan tingkat utilisasi 38%, pekerja 10, 35%, pekerja 11, 28%, pekerja 13, 25%, pekerja 15, 15%, dan pekerja 17, 29%, yang mengindikasikan adanya kapasitas menganggur yang cukup besar. Pada kategori optimal, sebagian besar pekerja berada pada rentang pada pekerja 2 dengan tingkat utilitas sebesar 55%, pekerja 3, 56%, pekerja 5, 47%, pekerja 6, 70%, pekerja 8, 49%, pekerja 9, 48%, pekerja 12, 43%, dan pekerja 16, 42%, menunjukkan keseimbangan antara beban kerja dan kapasitas. Pada kategori mendekati optimal, pekerja 1 mencatat utilisasi 72% dan pekerja 14 sebesar 71%, menunjukkan kondisi kerja yang hampir mencapai batas atas efisiensi. Sementara itu, kategori over terdapat pada pekerja 4 dengan utilitas 86%, mengindikasikan adanya beban kerja berlebih dan potensi bottleneck pada stasiun tersebut. Secara keseluruhan, sistem menunjukkan kondisi yang cukup beragam dari segi distribusi beban kerja, di mana sebagian stasiun sudah berada pada kondisi efisien, namun masih tetap terdapat ketimbangan utilisasi yang dapat dioptimalkan melalui penyesuaian distribusi beban kerja antar stasiun. Kemudian, ada hasil output simulasi pada waktu total sistem produksi mobil mainan. Berdasarkan hasil simulasi, blok akhir atau sync dari simulasi PT Anesta Production, waktu total tinggal entitas di dalam sistem berada pada rentang 2215 hingga 2511 detik, yang setara dengan sekitar 36,9 hingga 41,8 menit, dengan nilai yang paling sering muncul berada pada rentang tersebut. Sementara total produk jadi yang dihasilkan selama satu siklus simulasi adalah sebanyak 4.962 unit. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar entitas dapat menyelesaikan proses produksi dalam waktu yang konsisten, serta sistem mampu menghasilkan output dalam jumlah yang stabil selama periode simulasi. Nah, selanjutnya hasil output simulasi grafik utilitas rata-rata setiap proses produksi pada sistem produksi mobil mainan. Berdasarkan analisis waktu proses pada PT Anesta Production, efisiensi tahapan produksi terbagi menjadi 4 kategori, yaitu kurang efisien, yakni kurang dari 40%, cukup, yakni berada pada 40% hingga 70%, optimal pada 70% hingga 80%, dan juga over, yakni lebih dari 80%. Pada kategori over, aktivitas dengan beban waktu tertinggi adalah pendinginan 100%, penyiapan bahan baku 84%, pencetakan injeksi 65%, serta inspeksi akhir dan pengemasan sebesar 57%, yang menunjukkan dominasi beban pada proses hulu. Pada kategori cukup, sebagian besar proses berada dalam kondisi stabil, seperti pencampuran warna 43%, pemotongan dan penghalusan 37%, serta beberapa tahap perakitan akhir yang berada di kisaran 24% hingga 32%. Pada kategori kurang efisien, aktivitas pelabelan memiliki kontribusi waktu paling rendah, yaitu 3% hingga 6%. Secara keseluruhan, sistem belum seimbang karena terjadi penumpukan beban pada proses awal dan rendahnya kontribusi pada proses akhir, sehingga diperlukan penyeimbangan kapasitas produksi. Next. Nah, berikut terkait rekomendasi perbaikan. Di sini dapat dilihat pada Fishbone diagram, terdapat beberapa masalah dari 5 aspek atau 5M, yaitu ada demand, ada 2, yakni beban kerja tidak merata, juga operator hilir terdapat banyak idle time. Kemudian ada metode, yakni belum adanya line balancing, dan juga strategi pas system make to stock kurang terkendali. Kemudian pada mesin, terdapat masalah kekurangan kapasitas mesin dan ketidaksesuaian kecepatan antar mesin. Kemudian pada material, yakni penumpukan work in progress di proses awal dan juga dimensi atau volume material antrian besar di hulu. Kemudian pada money, yaitu pada finansial, keterbatasan investasi pada teknologi kecepatan tinggi, serta alokasi anggaran belum tepat sasaran. Yang dimana merujuk pada permasalahan utama, itu ketidakseimbangan lintasan produksi dan terjadinya bottleneck. Nah, untuk usulan perbaikan yang kami berikan, yakni usulannya yaitu harus dilakukan perusahaan
adalah mengintegrasikan penyimbangan lini produksi atau line balancing dengan penerapan sistem tarik atau pull system guna mengontrol aliran material secara real time. Sinkronisasi kecepatan operasional dan perawatan mesin secara berkala wajib dieksekusi agar kapasitas output di setiap stasiun kerja menjadi setara. Manajemen juga perlu melakukan redistribusi beban kerja melalui pelatihan silang atau cross training agar tidak ada lagi operator di bagian hilir yang menganggur akibat pasokan yang tersendat. Dari sisi finansial, investasi teknologi harus difokuskan secara tepat sasaran pada stasiun kerja yang menjadi titik kemacetan atau bottleneck terbesar. Melalui seluruh kombinasi perbaikan ini, perusahaan akan berhasil mengeliminasi penumpukan barang setengah jadi di bagian hulu sekaligus menciptakan lintasan produksi yang ramping dan efisien. Next. Nah, kemudian di sini ada kesimpulan dari pembahasan kami. Yang pertama, simulasi sistem produksi mobil mainan PT Anestra Production berhasil dirancang menggunakan pendekatan Discrete Event Simulation (DES) melalui perangkat lunak Anilogic. Model ini mampu mentranslasikan logika konseptual Activity Cycle Diagram ke dalam program komputer secara terintegrasi, mulai dari proses input, bahan baku, search, pembagian aliran 5 varian produk dengan proporsi terbesar pada city car sebesar 30% dan terkecil pada dati truck sebesar 10%. Ini proses utama, perakitan spesifik hingga inspeksi akhir dan pengemasan SINK. Integrasi sources pool di model ini juga telah mampu merekam data operasional seperti tingkat utilitas tenaga kerja dan waktu menganggur secara akurat untuk kebutuhan analisis sistem. Yang kedua, berdasarkan hasil simulasi pada blok akhir atau SINK, PT Anestra Production, waktu total tinggal entitas di dalam sistem berada pada rentang 2215 hingga 2511 detik, yang setara dengan sekitar 36,9 hingga 41,8 menit. Dengan nilai yang paling sering muncul berada pada rentang tersebut. Sementara itu, total produk jadi yang dihasilkan selama satu siklus simulasi adalah sebanyak 4.962 unit. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar entitas dapat menyelesaikan proses produksi dalam waktu yang relatif konsisten, serta sistem mampu menghasilkan output dalam jumlah yang stabil selama periode simulasi. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hasil simulasi pada Anilogic dan Fishbone diagram, diusulkan perbaikan yang harus dilakukan perusahaan, yakni mengintegrasikan penyimbangan lini production dengan penerapan sistem tarik guna mengontrol aliran material secara real time. Sinkronisasi kecepatan operasional dan perawatan mesin secara berkala wajib dilakukan agar kapasitas output di setiap stasiun dapat bekerja dengan setara. Kemudian manajemen juga perlu melakukan redistribusi beban untuk melalui pelatihan silang agar tidak ada lagi operator di bagian hilir yang menganggur. Kemudian dari sisi finansial, diperlukan investasi teknologi yang difokuskan secara tepat sasaran pada stasiun kerja yang menjadi titik bottleneck terbesar. Kemudian, melalui seluruh kombinasi perbaikan ini, perusahaan akan berhasil mengeliminasi penumpukan barang setengah jadi di bagian hulu, sekaligus menciptakan lintasan produksi yang ramping dan efisien. Next. Untuk saran sendiri, ada 3 saran di sini. Yang pertama, sebaiknya turut mempertimbangkan faktor operasional lain seperti downtime mesin atau gangguan proses agar model simulasi yang dibangun lebih realistis. Kemudian yang kedua, sebaiknya simulasi diperbanyak jumlah replikasinya atau diperpanjang waktu running agar hasil yang diperoleh memiliki tingkat akurasi dan reliabilitas yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, sebaiknya simulasi selanjutnya dilengkapi dengan validasi model menggunakan data aktual atau pendekatan pembanding agar hasil simulasi lebih merepresentasikan kondisi sistem nyata dan tingkat keakuratannya dapat dipertanggungjawabkan. Next. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.